Benar Bapa, Engkau selalu menolong kami, menyertai kami. Sebab Engkau benar-benar Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, berotoritas. Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Tidak ada Allah seperti Engkau di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami dipilih, dipanggil untuk diberkati ya Bapa. Kami bersama-sama menutup tahun ini dalam doa bersama malam hari ini Bapa. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Oleh darah Yesus kami ikat segala penguasa di udara, tidak bisa mencuri firman Allah. Berkati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kuduskan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati, amin. Luar biasa saudara, hujan-hujan masih datang, puji Tuhan. Suatu saat saya ikut suatu acara dan sebenarnya pesertanya itu banyak sekali, tapi banyak yang berhalangan. Setiap peserta itu sudah disediakan ya makanan. Dan ada yang mengatakan begini, ini belum datang, boleh nggak saya wakilin? Ya, dari panitia mengatakan tidak boleh. Kalau tidak datang ya berarti itu bukan haknya, bukan berkatnya. Nah malam hari ini kita diberkati khusus, amin. Puji Tuhan. Nah firman Tuhan malam hari ini yaitu rahasia ilahi tahun 2023. Wah ini seru nih. Saudara kalau saudara dengar baik-baik dan kalau saudara tangkap firman ini, saya percaya cara pandang kita nanti masuk tahun 2023 pasti berbeda. Amin. Dunia tetap berjalan, ya. Kenyataan tetap terjadi, berjalan, tapi cara memandang kita berbeda karena kita memegang firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Rahasia ilahi ini saudaraku, ini berbicara tentang perkara-perkara ilahi yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Nah perlu kita ketahui bahwa kita ini sebenarnya ada di dalam dua alam, dua dunia yang berbeda. Satu alam yang nyata, alam lahiria, satu alam roh atau alam rohania. Nah ini yang tidak kelihatan. Nah saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita bisa melihat dan bisa kita menikmati dua alam ini. Tapi orang yang di luar Tuhan hanya melihat dan mempercayai yang kelihatan. Nah kita melihat saudaraku, ya saya renungkan, saya berdoa dan Tuhan berikan rahasia ini saudaraku. Mungkin kita pernah baca tapi berlalu begitu saja, ya. Dan saya renungkan firman ini, saya katakan yes, tahun 2023 boleh terjadi resesi, itu harus kenyataan. Dan firman Tuhan tidak akan menghapus kenyataan itu. Tetap akan terjadi, kalau memang sudah waktunya resesi, akan resesi. Tetapi ada rahasia ilahi yang akan memberkati kita. Amin. Nah, kita buka Mazmur 65 ayat 12. Mungkin saudara pernah membaca ayat ini, tapi mungkin berlalu begitu saja. Nah, kita cangkem malam hari ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Katakan amin. Saudara percaya enggak bahwa firman yang ditulis dalam Alkitab ini itu adalah firman Tuhan? Percaya? Amin. Ya, kalau saudara meragukan atau saudara mengatakan tidak percaya, ya kita nggak usah teruskan. Tapi kalau saudara berkata saya percaya,
maka kita percaya itu adalah firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata banyak orang Kristen yang tidak percaya atau meragukan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Bahkan ternyata banyak hamba Tuhan yang meragukan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan kita melihat, saya menemukan banyak hamba Tuhan ya meninggalkan Tuhan karena apa? Karena mulai meragukan bahwa di dalam Alkitab ini benar-benar firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak melihat ya atau tidak mengalami kuasa mujizat Tuhan. Atau ketika dia berharap kepada firman itu tidak terjadi. Dan mulai meragukan, benar enggak sih ini firman Tuhan? Jadi orang tersebut mau supaya Allah menyetujui, ya, menyetujui keinginannya. Ya. Jadi dia kecewa kepada Tuhan dan kecewa kepada firman Tuhan. Dan kita mungkin saudara pernah melihat di YouTube tentang hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan dan mulai berkata bahwa Alkitab ini bohong. Alkitab ini tulisan manusia. Memang manusia yang menulis, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Mulai meragukannya dan mulai memperdebatkannya. Dan saya ikutin dari awal sampai akhir. Saya lihat bahwa ternyata motivasinya ya hanya mencari keuntungan. Dia ingin mencari keuntungan. Karena mungkin ya gelarnya sih banyak, tapi mungkin nggak laku. Ya, jadi cari sensasi dan dengan demikian maka dia diundang, dia disanjung-sanjung ya di televisi, di YouTube untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dia dari awalnya dia mempercayai. Yesus pun diragukan. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Saya mau nanya kepada saudara, firman ini berlaku enggak setiap tahun? Berlaku enggak? Nah, kalau kita percaya itu, maka kita percaya tahun 2023 ada kebaikan menyertai kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, kata memahkotai, kata mahkota itu adalah identik dengan raja. Ya. Hiasan kepala raja itu adalah mahkota. Lambang ya daripada raja itu adalah mahkota. Ketika orang memakai mahkota, maka kita bisa memastikan dia seorang raja atau pangeran atau seorang ratu. Nah, saudaraku, dan dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi tahun ya katakanlah tahun 2023 Tuhan akan menghiasi ya seperti mahkota di atas kepala dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya, kalau memang dimahkotai dengan kebaikan, kalau begitu tidak perlu jadi resesi dong. Nggak perlu ada resesi. Nah, saya katakan tadi bahwa kita ada di dalam ya dua alam, alam yang nyata maupun alam rohani. Nah, alam nyata itu akan terus berjalan. Dan itu tidak akan dihapus firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang menyatakannya. Justru terjadinya itu untuk menggenapi firman Tuhan. Alkitab mengatakan akan terjadi resesi. Harus terjadi. Kalau tidak terjadi, nanti orang bilang Alkitab itu bohong. Katanya akan terjadi pencobaan besar akan menerus seluruh dunia. Tapi kok nggak ada. Nah, jadi itu tetap akan berjalan, saudaraku. Supaya orang tahu benar, ya benar apa yang Tuhan firmankan nubuatan itu terjadi. Nah, jadi keadaan dunia ini akan terus berjalan. Kenapa? Alkitab mengatakan dunia ini sedang menuju kepada kehancuran dan kesudahan. Dunia ini kata bahasa sehari-hari udah tua. Dikit lagi akan dimusnahkan. Nah, jadi nggak mungkin dunia ini akan semakin baik, akan semakin buruk ke depan. Jadi kalau memang dikatakan akan ada resesi, ya itu akan terjadi. Nggak apa-apa.
Itu kenyataan dunia, alam nyata gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah memahkotai tahun dengan kebaikan? Nah, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya. Jadi sekalipun kita ada di dalam kondisi di tengah-tengah ya keadaan yang tidak baik, tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Itu ada di dalam alam roh. Dan kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu, saudaraku, adalah roh. Amin. Kita mengatakan dalam Yohanes pasal 6 dikatakan perkataan itu adalah roh dan kehidupan. Nah, buktinya begini, saudaraku. Kenapa saudara percaya mujizat ada? Bukankah mujizat itu adalah perkara roh yang tidak kelihatan? Tapi saudara percaya bahwa saya berdoa, saya pasti bisa disembuhkan Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pasti terbuka jalan keluar. Nah, itu kan bukti bahwa kita percaya. Ya, perkara rohani. Kata rohani itu dari perkara roh. Dasarnya rohani, roh. Jadi perkara Tuhan itu adalah perkara roh. Makanya Yohanes 4, Allah kita itu adalah roh. Amin. Nah, jadi saudaraku, jadi ada kebaikan yang tetap menyertai setiap tahun selama dunia masih ada, tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita mengerti konsep ini, saudaraku, kita bisa deg-degan begitu. Ya, menghadapi situasi yang kita belum pernah rasain. Wah, katanya mau resesi. Kan kita belum tahu kan? Deg-degan enggak? Deg-degan. Iya. Waktu saya pernah mengikuti satu acara, ya, dan saya melihat itu mengerikan menurut mata saya. Tapi ketika saya coba, saudaraku, di mana orang berjalan di atas pecahan beling sekitar 2 meter, saya ditantang begitu. Dan orang yang mendampingi sudah berkata, kalau Bapak yakin, Bapak nggak akan terluka. Wah, mana mungkin, itu beling kaca. Sudah pernah lihat itu kan di TV itu, yang orang berjalan dalam beling kaca begitu. Nah, orang yang mentor ini berkata, kalau Bapak yakin, saya jamin kaki Bapak nggak akan terluka. Wah, saya renungkan kata-katanya itu, kenapa dia meyakinkan saya? Karena dia pernah mencoba. Ada tekniknya. Nah, sebegitu saya berdiri di awalnya, ini kaca ini sampai di ya sampai di situ, saya lihat kaca, waduh mengeri, saya bayangkan kaki saya terbelah, saya bayangkan tertancap beling kaca. Itu kaca benar, saudaraku, dipecahin di depan saya. Bapak berani enggak? Kalau Bapak berani, saya jamin. Dan kemudian saya bilang, coba Pak, jangan bilang, kalau Bapak bilang coba, lebih jangan. Oke, saya yakin. Dan saya tutup mata, saat injak pertama, kaca. Itu mulai nusuk-nusuk kaki, saya melangkah aja. Tajam sih, tapi kok enggak, saya rasa kok enggak luka. Saya jalan terus, sampai di ujung, udah habis kaca, saya buka mata, udah habis. Sangkat kaki saya, enggak ada yang satupun yang luka. Kedua, ketika kita ikut LTC, Mami udah ikut juga itu leadership kepemimpinan yang tertinggi, ya. Itu latihan tentara, tiarap dibawa, ya ya dibawa paku-paku, ya pagar paku gitu, 50 cm dan kita merayap. Kemudian, saya itu dulu takut ketinggian. Bayangkan cuma satu pohon begini sekitar 5 meter dan kecil, saya disuruh berdiri di situ. Dan malam lagi. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau mati sia-sia. Tapi harus. Ya udah, karena malam santai aja gitu. Ada pegangan. Ada sih memang tali membantu. Tapi mengerikan. Malam itu udah jam-jam 7. Santai aja. Itu di atas puncak di tengah hutan. Begitu berdiri situ, saya disuruh lompat. Jadi nggak kelihatan. Wah, saya bilang kalau ini
tali putus atau saya mentok di mana, habislah saya. Deg-degan, tapi begitu saya lompat, enggak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang belum kita pernah rasakan, kita udah takut duluan. Kita udah deg-degan. Waduh, gimana nanti ini? Kalau nanti resesi bagaimana nanti ini? Waduh, gimana masa depan saya, masa depan anak saya, bisa makan enggak? Jadi kita udah mikirin enggak benar. Seperti saya tadi, waduh nanti kaki saya terbelah. Begitu jalanin ternyata enggak terbelah. Nah, jadi kita harus mempercayai. Paulus mengatakan bahwa hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Tapi kenyataannya kan kita hidup dalam dunia yang nyata. Nah, inilah rahasianya saudaraku. Jadi kita punya mata jasmani, lahiriah, dan kita punya mata roh. Nah, itulah mata iman. Kita memandang dengan iman. Percaya janji Tuhan yang belum kelihatan. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Kita harus belajar mempercayai itu. Amin. Sekalipun di tengah-tengah lembah-lembah bayang maut, sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan, tapi kita harus percaya itu. Seperti tadi saya, ya, ketika menterinya berkata, saya jamin Bapak tidak akan terluka. Dalam hati saya, nah kalau kaki saya terbelah, yang rasain saya, bukan kamu dalam hati saya. Ya, dia bilang kalau Bapak enggak yakin enggak usah. Asa penasaran juga, dia suruh dan dia menjamin, ya sama langkah aja. Benar kaki saya enggak luka sedikit pun. Ada videonya saudaraku. Ya. Nah, jadi saudaraku, marilah kita mempercayai janji Tuhan. Amin. Ini adalah rahasia ilahi. Jejakmu ya mengeluarkan lemak di dalam Mazmur 65 ayat 12 tadi ini. Nah, saudaraku, lemak itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kelimpahan. Lemak itu berbicara tentang apa? Berkat, suatu keadaan subur dan berlimpah karena dipenuhi dengan berkat Tuhan. Jejak Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu mengandung janji. Dalam Mazmur dikatakan firman itu mengandung janji. Itu namanya jejakmu. Firman Tuhan itu adalah jejak jalan Tuhan. Mengandung janji, mengeluarkan lemak. Ada berkat di dalam jalan Tuhan. Ada berkat di dalam janji Tuhan. Mari kita mau mengikuti Tuhan. Ya, kita melangkah ke tahun 2003 dengan iman dan berkata bahwa Tuhan menyertai saya. Amin. Seperti tadi doanya tadi Tony, ya kita yakin. Ini kita yakin. Setelah saya baca ayat ini, wah saya lega. Iya. Jadi kita pakai jurus EGP. Emangnya gue pikirin. Iya. Masa kita resisi datang kita stres terus resisi hilang. Iya, resisi tambah datang. Jadi udah kita jalanin aja. Dan kita percaya ada janji Tuhan yang dunia tidak lihat. Tapi itu untuk orang percaya. Amin. Nah, saudaraku, ya Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita bukan hanya sehari, ya 1 minggu, 1 bulan, tetapi setiap hari sepanjang tahun. Makanya Tuhan memahkotai tahun. Jadi ya 1 tahun itu Tuhan pemelihara kita. Ya, kalau toh kita mengalami mungkin ada kerugian, itu masih wajar lah. Ya. Alkitab juga kan ada bilang dalam Pengkhotbah pasal 3 ada waktunya rugi. Jadi maunya kita manusia, kalau kita manusia itu maunya apa? Maunya kita tuh cuan terus, benar gak? Kalau perlu, kalau bisa tuh jangan rugi deh. Pokoknya kita sampai dari berusaha sampai kita mati cuan terus. Ya nggak bisa. Tuhan Alkitab mengatakan ada waktu untung, ada waktu rugi. Nah, kita jalanin aja. Kalau datang kerugian, ya mungkin Tuhan menyuruh kita mengoreksi diri kita. Mungkin dalam dagang itu kita mungkin enggak libatin Tuhan, makanya diizinkan rugi. Supaya kita sadar, oh ini bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Kok tiba-tiba dicia orang, Tuhan izinkan itu, ada waktu rugi. Supaya kita sadar, kenapa gua rugi ya? Oh mungkin ya kita nggak berdoa kepada Tuhan. Ya kita deal sama orang, kita percaya yakin aja, nggak taunya orang itu kabur. Tuhan izinkan. Nah supaya kita sadar, oh ya gua nggak berdoa sama Tuhan.
Nah, itu maksudnya tuh ada waktu rugi seperti itu, ya. Nah, jadi sepanjang hari, sepanjang tahun, setiap hari sepanjang tahun ini untuk orang yang ya percaya kepada Tuhan, ya. Nah, bagi orang dunia, saudaraku, dalam ayat ini ya memiliki kepercayaan bahwa ada hari yang baik dan ada hari yang sial. Benar enggak? Ya, orang di luar Tuhan. Makanya kita melihat ya ada orang yang hari tertentu enggak buka toko. Mungkin dia percayai itu hari yang sial. Ya. Jadi dia mempercayai bulan-bulan tertentu, ya minggu-minggu tertentu, dia mempercayai ada hari yang baik, ada hari yang sial. Dan saya juga yang saya menjadi herannya, anak Tuhan juga ada yang begitu. Saya temu anak Tuhan hari tertentu enggak buka toko. Kenapa? Saya tanya, kenapa enggak buka hari Selasa? Oh, alasannya katanya karyawan capek. Sebenarnya bukan. Kalau mau capek hari Senin. Tapi saya tahu, saya sudah tahu, tapi saya cuma tanya aja. Pasti dia mempercayai, karena rata-rata pada hari Selasa itu banyak yang tutup toko. Nah, jadi saudaraku, bagi kita orang percaya, kata firman Tuhan apa di dalam Ratapan 3:23, ya. Kita baca Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ya, apa nih? Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Jadi semua hari itu bagi orang percaya baik. Amin. Ya, tapi juga jangan kita kebablasan, diembat ya. Senin sampai Minggu itu adalah hari Tuhan, semuanya baik. Tapi jangan juga sampai kita bablas. Ya, hari Minggu untuk ibadah kita dagang. Nah, bablas juga kita sikat, kan hari baik, Babe. Jadi kita percaya. Ya benar hari baik, tapi kasihlah Tuhan. Tuhan minta satu hari aja. Tuhan baik. Coba kalau Tuhan bilang begini, 1 hari kamu bekerja, 6 hari kamu beribadah. Saya yakin kita stres semua. Iya. Tuhan itu baik, saudaraku. Itu pun cuma 2 jam ibadah dulu. Tapi kita rasanya rugi. 2 jam itu kalau kita enggak gunakan untuk mencari uang lagi. Nah, saudaraku, ya jadi sebagai orang percaya, semua hari itu baik. Makanya, ya tadi firman Tuhan mengatakan itu, di mahkota tahun itu artinya sepanjang hari selama 1 tahun penuh, ada kebaikan bagi orang percaya. Katakan amin. Kita baca dalam Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama 2-3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjagarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, ini adalah ayat di mana Sang Gembala yang agung Tuhan Yesus Tuhan tidak mau domba-dombanya itu tersesat. Dia menjamin, kata ia itu adalah dia, Yesus, membaringkan aku di padang berumput hijau. Membimbing aku ke air yang tenang dan menjagarkan jiwaku. Dan menuntun di jalan yang benar. Jadi saudaraku, ini juga berbicara tentang penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Iya. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman ini berlaku bagi kita. Amin. Nah, tinggal bagaimana kita mempercayainya, memandang firman itu. Kalau kita berkata, ini mah tidak mungkin. Ya udah, Tuhan juga enggak memaksakan. Tapi kalau kita enggak mau mempercayai, kita yang rugi, Tuhan enggak rugi. Nah, kalau kita percaya, saudaraku, itu terjadi bagi kita. Jadi di dalam alam rohani, Tuhan menyediakan kita janji-janji yang kalau kita percayai dengan iman, itu nanti akan muncul ke permukaan, ke alam nyata. Amin. Makanya kenapa saudara tanpa sadar saudara percaya perkara roh ini. Saudara, kenapa saudara berdoa? Saya tanya, kenapa saudara berdoa? Kenapa? Coba, kenapa kita berdoa? Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita.
Padahal kita belum melihatnya, tapi kita percaya. Kalau kita nggak percaya, ngapain berdoa? Benar nggak? Nah, kita percaya, makanya kita berdoa. Dan kita tunggu aja dan datang pada waktunya. Tuhan, berkati dagangan saya. Padahal belum kelihatan, tapi saudara yakin. Akhirnya ketika diberkati, saudara mengatakan, Tuhan berkat Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Kita berdoa dalam segala perkara karena kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Nah inilah saudaraku rahasia ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita anak Tuhan, tapi kita mungkin menyepelekan hal ini atau menganggapnya saudaraku angin lalu saja. Ya. Jadi kita melihat bagaimana baiknya Tuhan kita Yesus. Dia gembala yang agung. Dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Ini berbicara tentang berkat-berkat yang menyertai orang percaya yang tidak akan pernah habis. Nah, bukan berarti saudaraku tidak pernah mengalami masa yang kering. Maksudnya begini, ketika sang gembala mengantar dombanya ke satu tempat dan di situ sudah habis rumput, dia akan bawa ke tempat yang lain. Dia akan melalui kadang-kadang padang yang kering. Ya, gembala yang nggak akan memikul domba itu, dia biarin aja. Dia biarin aja lewatin jalan itu karena itu memang jalan yang harus dilewatin. Sampai ketemu ke padang yang hijau, rumput hijau. Nah, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita melalui masa yang sukar. Iya. Tuhan nggak ambil kita, ada pikul kita supaya jangan masuk dalam masa yang sukar. Tuhan izinkan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan belajar bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini manusia, ya. Kalau kita itu dikasih senang terus sama Tuhan, saya percaya, saya yakin banget, kita pasti suatu saat lupa Tuhan. Dan kita berkata, wow ini ngai yang pengalaman, ngai yang pintar dagang, makanya cuan terus. Padahal Tuhan yang memberkati kita. Atau kita mulai lupa Tuhan karena kita berhasil. Jadi kadang-kadang itu antara padang yang hijau dengan padang hijau yang satu, ketika di sini habis, ada padang yang gersang kita lewatin. Dan sang gembala enggak memikul dombanya. Aduh nanti kamu kepanasan, nanti kamu kakinya sakit. Enggak, dibiarin aja jalan. Nah, itulah cara sang gembala menuntun kita kepada berkat-berkatnya, janjinya. Tapi yang terpenting kita harus percaya bahwa Dia selalu ada bagi kita. Amin. Nah itu yang pertama saudaraku. Jadi kita harus percaya. Nah sebentar lagi, hitung hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi kita akan melangkah. Yakinlah, antusias. Kita percaya ada masa depan di tahun 2023. Ya kalau memang mau goncang, biarin aja goncang. Ya kalau memang mau resesi, biarin aja. Tapi kita berkata, Tuhan tetap memelihara saya. Amin. Tuhan gak mungkin memberikan kita kelaparan. Gak mungkin saudaraku. Ya, karena kita punya gembala yang agung. Ya. Kemudian saudaraku, rahasia yang kedua, Ayub pasal 1. Ayat 8-10. Kita baca sama-sama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau saya baca ayat ini sepertinya Tuhan itu iseng juga ya. Iseng ini Tuhan ini. Orang lagi tenang-tenang. Iblis, lu lihat gak tuh hambaku tuh si Ayub. Kan iseng kan Tuhan. Orang lagi tenang gitu. Lihat gak tuh hambaku si Ayub. Enggak ada seorang pun di bumi seperti dia. Tuhan bangga-banggain Ayub. Tuhan menghargai Ayub di sini saudaraku. Demikian saleh jujur takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Coba lihat iblis, wah Allah bangga. Saudara,
saudara dan saya, coba kita di posisi Ayub. Saudara yakin nggak Tuhan bangga sama kita? Tidak seperti ya hamba Ayub di bumi ini, jujur takut akan Allah, menjauh kejahatan, sempurna deh. Saudara yakin nggak kita dibanggakan Tuhan? Amin. Wah nggak bisa kita ini kan orang berdosa. Selalu iblis kasih kita alasan begitu. Nah kemudian apa? Jadi Tuhan seolah-olah ini bilang ke Ayub, ke iblis, tuh lihat tuh. Nah iblis jawab begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis nantang Tuhan. Dan Tuhan menerima tantangan iblis. Nah saudaraku, ada rahasia ilahi di ayat yang ke-10 saudaraku. Kita baca lagi, kata bukankah 23. Bukankah engkau yang membuat rumahnya wow, ketika saya renungkan ayat ini dahsyat banget. Kita nggak sadar kan, kita nggak tahu. Tapi saudara lihat, iblis tahu, iblis lihat dalam alam roh. Ada pagar Tuhan. Bagi siapa? Bagi pribadi. Tentu saja Tuhan engkau pagari sekeliling dia, pribadinya. Kemudian apa? Rumahnya. Apalagi? Semua yang harta miliknya. Kemudian apa lagi? Apa yang dikerjakannya, usahanya diberkati. Apa yang dimilikinya makin apa? Wow. Iblis tahu dan iblis lihat. Makanya Tuhan mengatakan, tentu aja Tuhan. Berarti iblis lihat. Saudaraku, di sekeliling kita ini ada pagar Tuhan. Jadi kalau saudara sadar hal ini, ngerti nangkap ayat ini, saudara gak akan takut. Kita bisa deg-degan. Tapi kita gak akan takut. Amin. Gak takut masa depan. Gak takut maut. Gak takut kematian. Gak takut apapun. Kita gak akan takut. Kenapa? Ternyata dalam alam roh Tuhan memagari kita. Amin. Jadi saudaraku pribadi kita. Nah kita seringkali kan contoh begini. Kita orang tua kan ketika anak kita nih, khususnya anak-anak remaja kan, ketika pergi apalagi perempuan, orang tua gimana? Aduh, jangan-jangan anak sini kemana? Kita cek dia kemana? Jangan pulang malam ya. Kenapa? Kenapa kita ngomong gitu? Jangan pulang malam. Karena pikiran kita kan malam kan gelap, takut ada orang jahat, anak kita nanti diapa-apain orang. Nah, itu pikiran kita, benar nggak begitu? Ya orang tua. Kenapa kita selalu tanya begitu? Karena kita memikirkan, aduh jangan sampai anak saya ada apa-apa, jangan sampai celaka, aduh dia pergi sendiri, nggak tahu kemana, takutnya diculik dan sebagainya. Padahal kita mengatakan ada pagar, amin. Dan kediaman rumah. Nah saudaraku, makanya kita selalu berdoa Tuhan pagari rumah kami, kediaman kami dengan pagar tembok api Roh Kudus, amin. Nah, gereja dipagari, rumah kita dipagari, apalagi dipagari. Harta benda kita, pekerjaan kita, usaha kita, ada semua pagarnya. Nah, oleh sebab itu dari rahasia ilahi ini saudaraku, Tuhan pasang pagar secara dalam alam roh begitu dan iblis lihat. Nah, Ayub mengalami hal ini karena Tuhan yang buka sendiri. Tuhan yang angkat pagar itu. Ketika Tuhan angkat pagar itu, pagar pelindungan, hitung 1 hari semuanya lenyap. Kambing dombanya sekian ribu habis dalam hari itu. Rumahnya terbakar dalam hari itu. Anaknya 10 mati dalam hari itu. Dalam hari itu juga hitung menit mungkin. Semuanya lenyap ketika pagar itu diangkat. Artinya apa saudaraku? Jangan buka celah. Ini bahasanya.
Kalau kita buka celah, iblis akan hantam, sikat. Dia akan curi semuanya. Kalau ada pagar Tuhan, iblis gak berani. Dia bilang, Tuhan tentu aja Tuhan, tentu aja. Bukankah engkau membuat pagar? Kita nggak lihat, Ayub juga nggak lihat itu. Ayub nggak. Dan iblis lihat ternyata di dalam alam roh. Amin. Jadi saudaraku, setelah saya renungkan baik-baik ini, ya makanya itu mengatakan Yesaya 41, jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi mana Tuhan gak kelihatan. Di depan kita penjahat, wah yang kita lihat adalah penjahat, Tuhan gak kelihatan lagi. Wah di depan resesi, waduh gimana masa depan saya, anak saya bisa sekolah enggak, anak bisa saya makan enggak. Dulu saya begitu, anak masih TK, udah pikir anak saya bisa kuliah enggak, bayangin, udah mikir berapa puluh tahun ke depan, padahal anak masih TK. Anak saya bisa sekolah enggak, saya akan hamba Tuhan, saya bukan bisnismen. Tuh. Ketika saya dapat renungkan firman ini, waduh, ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut aku menyertai engkau. Jangan bimbang aku ini Allahmu. Saudara percaya enggak kata-kata itu? Kalau saudara percaya, saudara di tengah-tengah kesulitan, enggak masalah. Orang dunia melihat yang kesulitannya. Orang dunia tidak melihat ada alam roh. Ada Tuhan menyertai kita yang tidak kelihatan. Ada berkat Tuhan di samping kita. Di atas kepala. Bahkan Amsal mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Di atas kepala. Mana? Coba saudara tangannya begini. Ada enggak? Ada enggak? Dalam alam roh saudaraku. Saudara percaya, datang pada waktunya. Amin. Makanya firman mengatakan indah pada waktunya. Wah, dahsyat sekali rahasia ilahi saudaraku. Ya. Nah, jadi dipagari Tuhan. Apa yang dikerjakannya diberkati. Dan hartanya bertambah. Ya kalau bukan berarti, wah kalau kita udah jual harta begitu, wah kita sudah kalah, bukan. Ya. Artinya dipelihara Tuhan. Nah kalau kita percaya hal ini, makanya Ishak ketika di Filistin, waktu itu musim kering. Musim kering dan gak mungkin orang bisa menabur. Tapi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Waktu itu dalam konteksnya musim kemarau. Tidak mungkin tumbuh. Tetapi dikatakan tahun itu Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Karena apa? Dengan mata iman dia percaya. Mata jasmani melihat itu gak mungkin. Filistin kering semua, gak mungkin menabur tumbuh gandum, gak mungkin. Tapi dia tetap menabur. Karena dia percaya firman Tuhan. Dia percaya Tuhan. Nah ini rahasianya saudaraku. Ya. Nah jadi mari kita tetap tinggal ya di dalam hadirat Tuhan. Nah kenapa saya katakan bahwa kita ini ada dalam dua alam? Ya karena 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, 1 Timotius 6 ayat 11, dikatakan di sana, 23, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kata manusia Allah. Hai engkau manusia Allah, manusia rohani. Ya, itu juga sama dengan dalam 1 Korintus 2 ayat 14-15, coba baca juga 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi manusia duniawi satu, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia, nah jadi saudaraku, manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi hal-hal rohani itu hanya bisa diterima oleh manusia rohani. Siapa itu manusia rohani? Saudara dan saya yang percaya Tuhan. Katakan amin. Jadi orang dunia, manusia dunia itu gak ngerti. Gak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Mana mungkin, gak masuk akal. Gitu. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu dari secara mata rohani.
Dan kita percaya. Orang dunia mengatakan, mana mungkin. Kita bisa berkata, mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang dunia bisa nyanyi begitu, nggak mungkin. Mana mungkin. Gitu. Udah hopeless, kita bilang, oh tidak ada yang mustahil. Nah, kita harus percaya nih saudaraku, ya. Jadi kita sebagai manusia rohani, ya, ada berkat Tuhan yang menyertai kita, ya, di dalam alam rohani itu, yang nanti akan naik ke permukaan, ya, muncul ke permukaan ketika kita membutuhkannya itu, dan kita percaya Tuhan saat itu juga. Waktu kita percaya, maka berkat di atas kepala orang benar itu akan turun atas kita, dan kita akan terima. Hanya kita, nggak sangka ya, kok bisa ya? Nah, kita sendiri heran ketika Tuhan sudah mencurahkan, baru kita kata, kok bisa ya? Nggak masuk akal, nggak nyangka ya. Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dan rahasia yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 baca sama-sama. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghibur dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesesian dan usaha menjaring. Nah, saudaraku, jadi rahasia yang ketiga, rahasia ilahi. Saudaraku, semua tadi itu yang Tuhan miliki itu, ya, itu disimpan bagi orang yang berkenan kepada Allah, yang dikenannya. Artinya orang itu berkenan kepada Allah sehingga Allah berkenan kepada orang itu. Nah, marilah saudaraku, kita memasuki tahun 2023 dengan hati kita berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Kita mau berkenan. Kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Amin. Dengan kita mau takut akan Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, supaya saudaraku, ya, kita dikaruniakan hikmat, pengetahuan ketika kita membutuhkannya. Masa-masa yang sukar ini orang sudah bingung, orang sudah buntu, tapi selalu ada jalan kepada orang yang dikenan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan. Dan yang luar biasa lagi saudaraku, orang berdosa banting tulang menghimpun dan menimbun sesuatu. Kemudian diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Tanpa kita sadar saudaraku, orang dunia, orang fasik, Tuhan pakai untuk bekerja keras dan nanti dipindahkan kepada kita. Bukan berarti begini nih, saudara jalan ke Tanah Abang, itu orang dunia lagi dagang, begitu laku semua, kemudian saudara mengatakan, saya anak Tuhan, kasih dong saya tuh hasilnya. Bukan begitu. Iya. Saudaraku, jadi ketika kita, ya, di hadapan Tuhan berkenan, Tuhan akan menuntun. Satu saat saya dengar satu kesaksian begini. Ada seorang anak Tuhan, ya, yang dalam kesusahan, ya, keuangan waktu itu, dan kemudian dia ketemu dengan Pak Haji lewat temannya. Jadi sebenarnya Pak Haji ini nih teman dari temannya, tapi diajak temannya ketemuan. Ketika ketemuan saudaraku, dia nggak kenal Pak Haji ini siapa, Pak Haji itu nggak kenal siapa. Tapi tiba-tiba Pak Haji itu seperti ada yang, saya yakin tuh, tapi dia nggak ngerti. Kayak ada yang sesuatu yang suruh di hatinya untuk kasih dia uang. Nggak tahu kenapa kasih saya nggak tahu. Kayak saya disuruh, dikasih uang dengan jumlah sekian, dan uang itu dibutuhkan dengan jumlah yang segitu. Dahsyat nggak? Nah, contoh seperti itu, atau dalam bisnis saudaraku. Ya. Saya pernah mendengar orang berbisnis dibilang, udah tinggal mau taken, ya, tinggal mau deal lewat tanda tangan, begitu deal sekian miliar jadi tendernya. Belum diteken saudaraku, dipindahin nggak tahu bagaimana, ya, diputuskan nggak jadi dan dikasih ke anak Tuhan. Nah, seperti itu cara Tuhan bekerja. Ya. Dan banyak lagi kesaksian saudaraku, ya. Harta orang fasik
dikasih ke anak Tuhan. Cara Tuhan menolong orang itu luar biasa. Ya. Yang nyanyi di istana, saudara masih ingat anak kecil nyanyi itu pengamen, Farel ya. Iya. Cuma gara-gara nyanyi di istana, dia bisa naik jet pribadi. Belum ada artis yang naik jet pribadi loh. Enggak ada. Dia dibawa ke Kalimantan, nyanyi, jemput jet pribadi, langsung ke sekolahnya. Sampai sekarang saudaraku. Ternyata, saya selidiki ternyata dia anak Tuhan ini si Farel. Dia anak Tuhan saudaraku. Dia pengamen. Tapi saudaraku kita nggak tahu cara Tuhan memberkati. Ketika Tuhan mengangkat kita, memulihkan kita nggak tahu. Datang begitu aja dan sekarang waduh, udah lebih top daripada artis-artis. Dan wah saya yakin berkatnya banyak. Nah kalau Tuhan memberkati kita saudaraku, Tuhan punya ribuan burung gagak. Saya ingat benar Pak Ayub dulu khotbah. Ya Alkitab menulis ketika Elia di Sungai Kerit ya, Tuhan kirim burung gagak kasih daging. Kan gagak itu kan pemakan daging. Tapi kok Tuhan suruh dia antarin daging kepada Elia di Sungai Kerit. Setiap sore lagi. Bayangin. Bukannya dia makan tapi diantarin. Jadi Tuhan punya burung gagak banyak untuk menolong kita, memberkati kita. Dan mari kita percaya. Dengan mantap keyakinan iman, kita melangkah ke tahun 2023. Tuhan menyertai saya. Amin. Karena dia Immanuel, gelar Tuhan. Percayalah saudaraku, rahasia ilahi ini, maka saudara akan melihat mujizat. Mujizat akan terjadi. Saya percaya tahun depan ada di antara kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan kita berkata, wow, saya nggak nyangka, kok bisa. Amin. Nah jadi saudaraku mari, saya exciting sekali. Saya percaya bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita tidak mati, tidak tidur pula. Dia tetap terjaga, menjaga kita. Mari kita tetap percaya kepada firman Tuhan dan kita tutup tahun ini lewat doa malam ini dengan mengucap syukur. Dan kita bersama-sama melangkah dengan iman. Saudara dan saya adalah orang terpilih malam hari ini, orang spesial. Ya, kalau saudara bisa datang itu karena dipilih Tuhan untuk diberkati khusus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.